ketika banyak juga perempuan yang secara ekonomi, finansial, mandiri atau independen, mereka cukup kurang rentan untuk mendapatkan kekerasan. Dan laki-laki pun sama gitu. Jadi pentingnya kesetaraan gender itu adalah untuk kita menghindari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Maya Anggela di Great Banjar Podcast. Hari ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik dan tentunya bersama narasumber yang sangat luar biasa juga nih pada hari ini. Halo Karya. Halo Maya. Oke Kak, mungkin kita boleh perkenalan dulu. Latar belakang Kakak apa, terus kesibukan Kakak apa aja sih sekarang? Perkenalkan, nama aku Ria. Sebenarnya nama aku tuh Mufradatul Riyada. Sebenarnya orang tuh biasanya kayak susah gitu menyebutkan spelling nama aku gitu. Jadi Mufradatul, kadang Mubrabrada gitu. Jadi udah kataku panggil Ria aja. Kebetulan aku asli orang Hulu Sungai Utara, Muntai. Aku lahir di sana, besar di sana, terus aku kuliahnya dulu S1 di Jogja, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan Hubungan Internasional. Terus aku baru 24 tahun dan sekarang lagi sibuk di kegiatan NGO aku, non-governmental organization yang bernama Siti Sarah Women Center. Memang Siti Sarah Women Center ini berfokus pada campaign-campaign tentang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kalimantan Selatan gitu. Dan juga aku kebetulan insya Allah minggu depan akan berangkat juga ke Amerika. Juga mewakili Indonesia dalam rangka juga forum perempuan di sana gitu. Luar biasa, iya. Karya ini kan salah satu putri benua yang berprestasi mendapatkan penghargaan pemuda berprestasi internasional ya Kak ya? Iya betul. Boleh ceritain nggak Kak gimana nih ceritanya bisa dapat prestasi ini Kak? Ya, thank you Maya. Jadi sebenarnya awalnya itu kan dulu pas zaman kuliah sih awalnya tuh nggak kepikiran untuk ikut forum internasional dan lain-lain. Tapi pas semester akhir, dekat-dekat semester akhir aku sering ikut forum internasional, kurang lebih sudah 20 negara, antara lain kan Turki, Amerika, Korea, terus juga seluruh negara di ASEAN. Awalnya itu aku cuman ikut forum perdamaian anak muda. Jadi anak muda di situ dari seluruh dunia dikumpulkan untuk membahas isu-isu perdamaian di dunia gitu. Karena kan kita udah tahu sendiri beberapa konflik terjadi di dunia gitu saat itu. Dan anak muda disuruh bikin policy brief untuk bagaimana caranya bisa ikut andil dalam perdamaian dunia pada saat itu. Nah, baru lagi pernah ikut ke Perserikatan Bangsa-Bangsa di PBB, di forum anak muda juga di sana di New York, Amerika. Lalu juga di Turki sempat ikut beberapa research paper, conference dan lain-lain gitu. Nah, habis itu ada requirement, ada pendaftaran gitu, siapa yang mau ngumpul CV atau curriculum vitae, background kamu apa, terus apa yang kamu lakukan di Kementerian Pemuda dan Olahraga kan saat itu. Ya udah aku submit CV aku, portfolio aku, terus apa yang kegiatan sosial yang aku jalankan. Dan akhirnya alhamdulillah aku terpilih jadi salah satu pemuda berprestasi internasional karena ke-20 negara itu tadi untuk mengikuti conference gitu Maya. Sebelumnya kita ucapin selamat ya Kak ya. Luar biasa, umur 24 tahun udah dapat berprestasi internasional ya Kak ya. Thank you. Luar biasa, semoga jadi motivasi nih buat teman-teman semuanya. Masuki pertanyaan yang pertama, gender gap apa sih Kak yang banyak terjadi menurut Kakak pada saat ini? Oke, gender gap itu kan artinya ada hal-hal yang kita ada ketidaksetaraan lah, maksudnya ada gap sendiri antara laki-laki dan perempuan gitu dalam ranah sosial, ekonomi, budaya dan juga pendidikan terutama gitu. Jadi karena aku yakin karena selama adanya gender gap ini berada di tatanan sosial kehidupan kita,
kita sulit untuk mencapai yang namanya kesetaraan ekonomi gitu, pembangunan gitu. Jadi gender gap ini sedikit banyaknya sangat-sangat mempengaruhi pembangunan yang ada di Kalimantan Selatan seperti itu, yang ada di Indonesia dan terutama yang ada di dunia gitu. Jadi gender gap ini awalnya bermula di Paris waktu tahun 400-an waktu itu. Waktu itu perempuan tidak bisa berpartisipasi di politik, di ranah politik. Perempuan tidak bisa memilih pemimpin pada saat itu. Perempuan hanya dijadikan buruh, perempuan tidak mempunyai suara pada saat itu. Lalu terjadilah gender gap ini. Ngomongin masalah kesetaraan gender, apa sih Kak pentingnya kalau kita ngomongin masalah kesetaraan gender ini Kak? Ya, seperti yang aku sebutkan tadi. Ketika kita bisa mencapai kesetaraan gender, kita bisa mencapai pembangunan yang lebih baik lagi gitu. Artinya apa? Ketika partisipasi atau inklusivitas antara laki-laki dan perempuan itu setara, misalnya di ranah katakanlah pendidikan. Lebih banyak lagi perempuan yang bisa meraih pendidikan yang lebih tinggi, kan? Bersekolah, berkuliah, otomatis mereka bisa mendidik generasi-generasi selanjutnya gitu. Ketika banyak juga perempuan yang secara ekonomi, finansial, mandiri atau independen, mereka cukup kurang rentan untuk mendapatkan kekerasan. Dan laki-laki pun sama gitu. Jadi pentingnya kesetaraan gender itu adalah untuk kita menghindari yang namanya tatanan sosial, ekonomi, politik yang renggang satu sama lain, yang mana akhirnya akan menimbulkan kebijakan-kebijakan yang bias gender. Bias gender itu, kebijakan-kebijakan bias gender itu adalah sebetulnya kebijakan yang tidak terlalu memprioritaskan apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh si perempuan ini, apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh laki-laki, apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh anak-anak. Karena tadi kita lebih banyak pemimpin yang condong hanya satu gender saja. Benar. Contohnya misalkan di dalam satu parlemen ya, di DPRD atau DPR RI di Indonesia pun di ranah politik kan masih banyak tuh laki-laki yang menjadi anggota DPRD daripada perempuan secara presentasi ya Mak ya. Contohnya aja di Kalimantan Selatan kita bisa lihat berapa jumlah perempuan yang duduk di kursi dewan yang membuat kebijakan-kebijakan untuk publik masyarakat gitu. Hanya sekitar 10%, kan targetnya 30% kan dari itu. Tapi untuk mencapai angka yang 50% itu sangat sulit kan di wilayah kita gitu, karena tadi adanya stereotip, pelabelan, subordinasi dan marginalisasi yang di pointing ke perempuan gitu. Jadi perempuan itu lebih ke pointing ke arah pelabelan yang dimana perempuan belum bisa memimpin. Banyaknya kepercayaan masyarakat yang belum bisa mempercayai perempuan untuk berada di salah satu ranah kebijakan publik gitu. Nah, lalu hasilnya adalah tadi kebijakan yang bias gender atau kebijakan yang tidak adil terhadap salah satu gender yang kebanyakan adalah perempuan itu sendiri, Mai. Nah, yang saya penasaran, apa sih Kak penyebab utama ketidakadilan gender ini? Ya, sebenarnya penyebab utama dari ketidakadilan gender adalah tatanan sosial kita yang masih patriarkal. Patriarki di masyarakat yang masih menganggap bahwasannya perempuan adalah tugasnya sumur, dapur, kasur. Benar. Ya, itu ya udah, ketika perempuan udah lulus SMA ya saatnya kamu menikah gitu. Benar banget. Daripada nanti katanya kamu akhirnya Kuliah tinggi-tinggi, terus ujung-ujungnya di dapur ngurus anak gitu. Benar. Dan kita sering dengar kan, ngapain kamu ijazah kamu sampai S2, S3 atau ujung-ujungnya kamu ngurus anak kan gitu. Kayak Tasya Kamila kan, Maya tahu sendiri, banyak netizen yang bilang, kok Tasya kamu nggak kerja di ini sih, kok malah ngurus anak di rumah. Ya menurut aku pribadi ya,
berkontribusi itu nggak harus yang besar gitu. Untuk mendidik satu orang aja kita udah berkontribusi. Bener. Ketika satu orang ini nantinya anak ini akan berkualitas ke depannya ya kan gitu. Jadi itu sih terutamanya adalah pelabelan masyarakat dan suara perempuan di masyarakat tatanan sosial yang masih patriarki, yang tadi menganggap perempuan hanya mempunyai mental yang lemah gitu. Benar. Ketika berhadapan di masyarakat gitu, ketika dia bisa berani mengeluarkan sisi maskulinitasnya, karena kan katanya perempuan lebih ke sisi feminitas mereka gitu, yang artinya soft, lembut. Padahal kan di kepemimpinan itu kita yakin kepemimpinan itu juga harus ada sisi-sisi soft, lembutnya, bagaimana tatanan sistem organisasional yang lebih soft kayak gitu. Jadi itu sih kalau menurut aku. Menurut kakak, apakah kesetaraan gender di Indonesia ini sudah berjalan dengan baik, khususnya di Kalimantan Selatan sendiri? Di Indonesia ini kalau menurut aku lambat laun juga semakin membaik sebenarnya. Tapi itu masih kategori di ranah-ranah di kota-kota besar kayak Jakarta, Surabaya, Bandung, Jogja. Kan sudah banyak tuh CEO perempuan ya kan, kepala dinas perempuan, misalkan bupati gubernur perempuan ya kan. Artinya ini sudah mulai bergeser gitu, sudah lebih membaik karena ada yang namanya gender outlook, yang dimana gender outlook itu satu strategi atau perancangan di tatanan sosial ini supaya perempuan itu bisa mempunyai leadership capability gitu. Jadi perempuan itu bisa dilatih untuk mempunyai capacity as a individual gitu di ranah sosial gitu. Dan itu udah dikucurkan beberapa puluhan miliar dana Maya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, terus juga bantuan-bantuan dari negara lain. Cuman ya tadi masih belum mencakup semua, apalagi di Kalimantan Selatan. Masih perlu banyak sekali PR di Kalsel untuk bisa membuat perempuan lebih inklusif, partisipasinya ada di ekonomi sosial, politik juga gitu. Karena kita tahu sendiri Bupati di Kalimantan Selatan kan hanya satu orang ya, di Barito Kuala. Hanya satu Bupati dan itu satu-satunya kan di kita. Dan kebanyakan pun yang calon bupati gubernur di Kalsel pun kebanyakan kan laki-laki. Iya kan. Bener. Dan aku kemarin bahkan lihat di kandangan di HSS itu semuanya anggota dewannya laki-laki. Nggak ada perempuan satupun. Nggak ada perempuan satupun gitu. Artinya apa? Artinya di masyarakat kita masih banyaknya terjadi patriarki itu. Nah, kedepannya ini nanti diharapkan ya Mak ya, ada koordinasi dan sinergitas lah antara NGO, instansi pemerintah seperti Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak gitu. Habis itu juga pihak legislatif, yudikatif, eksekutif untuk sama-sama mengadvokasi isu-isu kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan di kemudian hari gitu, agar tadi tidak adanya peraturan atau kebijakan publik yang bias gender Maya gitu. Nah Kak, gimana dengan hadirnya UU TPKS? Apakah implementasinya sudah sesuai harapan dengan memperjuangkan ketidakadilan gender ini? Iya, oke Maya. Jadi kita sedikit bahas ya mengenai yang namanya kekerasan nih. Jadi sebenarnya penyebab kekerasan tadi itu adalah salah satunya adalah ketidakadilan gender dan relasi kuasa, ya kan. Nah, relasi kuasa ini contoh misalnya Maya punya power misalkan, karena Maya salah satu followersnya aku lihat di Instagram banyak nih, banyak yang kenal Maya gitu, teman-teman Maya circle-nya bagus-bagus gitu, di kampus Maya sebagai wanita atau sosok perempuan lah, kakak tingkat yang banyak sebagai role model lah, misalkan otomatis Maya punya power kan saat itu. Aku yakin karena Maya sudah punya power tentang itu, nggak berani adik tingkat atau kakak tingkat itu melecehkan Maya, karena Maya punya power. Maya bisa aja posting di sosial media, tadi aku dapat kekerasan seksual nih di kampus misalnya, aku tadi di ini langsung kan pasti
karena orang percaya sama Maya, Maya punya power gitu. Nah, coba misalkan ini hubungannya adalah antara Maya sebagai mahasiswi dan juga dosen Maya gitu, yang otomatis kan dosen Maya mempunyai relasi kuasa yang lebih kan daripada Powernya Maya. lebih tinggi. Powernya lebih tinggi daripada Maya. Iya. Nah, ketika misalkan dosen Maya amit-amit melakukan pelecehan nih sama Iya. Maya gitu, diancam segala macam, terus Maya ngelapor, pasti ada aja orang yang nggak percaya karena melihat sosok si dosen ini kan orang yang teladan, baik, berpendidikan, agamanya bagus misalkan, apalagi ustadz misalnya. Ya, contohnya aja ya ustadz kayak santriwati yang 13 orang. Benar. Padahal kan itu ustadz gelar, kan LC lagi belakangnya, kan lulusan Mesir segala macam. Pasti orang-orang di desa ya terutama Maya banyak yang nggak percaya si ustadz ini melakukan ini gitu. Masa sih katanya. Masa sih gitu. Kamu kali yang bajunya kependekan, kamu kali yang jalan malam, keluar malam misalnya ya kan. Kamu kali yang itu bajunya agak seksi gitu kan. Padahal sebenarnya baju pakaian kita nggak ada hubungannya sama sekali dengan kekerasan gitu. Nah, makanya tadi relasi kuasa itu ikut andil juga dalam kekerasan ini. Nah, berhubung itu sebenarnya UU TPKS atau Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini kan sudah dideklarasikan sama Komnas Perempuan di tahun 2012 bahwa pada saat itu kekerasan terhadap perempuan KDRT ini menjadi urgensi penting lah untuk dibikinkan peraturan perundang-undangan. Karena pada saat itu angkanya lumayan meningkat gitu. Apalagi semasa pandemi, ya kan? Yang tadinya hanya 20% misalkan dalam 1 tahun, ini selama pandemi meningkat menjadi 80% kan Maya ya. Sangat signifikan. Sangat signifikan kan. Nah, makanya kenapa aktivis-aktivis perempuan kan sangat, dan aktivis kekerasan kan juga menggaung-gaungkan undang ini harus segera disahkan karena melihat situasi kondisi kita yang sering berada di rumah ya kan, apalagi sekarang pencabulan anak di mana-mana, ayah kandung bahkan ya banyak sekali yang memperkosa anak-anak ya kan, yang di bawah umur 10-5 tahun gitu, itu ayah kandung sendiri gitu. Nah, makanya kenapa urgensi ini akhirnya pada tahun 2022 ini disetujui oleh DPR RI karena melihat memang keadaan di Indonesia di beberapa daerah itu sangat-sangat emergency pada saat itu. Nah, apa sih sebenarnya spesialnya gitu ya kan dari undang-undang ini gitu? Kan kita bertanya-tanya, wong apa sih gitu ya, sama aja lah hukum ya kan gitu. Undang-undang yang masyarakat yang belum ngerti hukum kayak gitu. Sama aja kalau misalkan ya namanya kekerasan ya udah ada kan pemerkosaan tinggal lapor kayak gitu. Tapi kan kadang banyak masyarakat yang takut melapor, Mai, karena malu juga ya, merasa aib ya kan, takut nggak didengar, dan juga takut kayak harus bayar gitu, rugi kan kita bayar gitu. Kalau biasanya kan perspektif orang atau pemikiran orang kalau misalkan kita lapor polisi, mau berurusan sama polisi pasti bayar kan, pakai uang kayak gitu. Nah, sedangkan di undang-undang ini enggak. Di undang-undang ini setiap korban yang melapor itu dapat biaya visum gratis gitu, dapat biaya penanganan psikolog gratis, pengacara gratis. Ya kan, nih untuk semua teman-teman ya yang dengar, nggak usah takut, nggak usah khawatir yang nggak ngerti hukum. Kan kadang kita nggak ngerti nih, gimana berhadapannya sama hukum, urusannya gimana, sulit, rumit, sulit. Tapi tenang, sekarang seluruh pengadilan negeri di Indonesia itu menyediakan lembaga layanan hukum pengacara gratis untuk korban yang ingin membawa kasus itu ke ranah hukum. Nah, di samping itu, Mai, spesialnya adalah sekarang kita sweet aja di jalan, ya kan? Kalau kita nggak terima, bisa kena hukuman 9 bulan. Oh, kalau kita di sweet orang nih ya Kak ya? Kalau kita catcalling. ya. Iya, catcalling. Misalkan Maya nih di kampus, cie Maya, seksi banget sih hari ini, atau cantik banget sih hari ini, glowing gitu. Padahal kan mungkin maksud niat orang adalah bercanda, tapi sekarang
bercandaan itu bukan kayak gitu gitu loh. Maksudnya orang banyak menganggap itu ya udah bercanda, bercanda. Tapi itu adalah serious problem yang nggak kenotis, yang nggak aware oleh orang-orang bahwa itu akan merusak mental Maya. Benar. Kepercayaan diri Maya, akhirnya Maya insecure. Aduh, gue disuit-suitin tadi ada apa ya sama pakaian gue misalkan, kan? Atau misalnya Maya ngerasa kayak, aduh kenapa ya gitu, kepikiran terus kan. Kan beda-beda kan manusia itu, ada yang mungkin cuek-cuek aja, ya kan? Ada yang langsung merasakan kepikiran banget gitu. Nah, jadi di undang-undang ini melindungi orang yang merasa mentalnya dirugikan oleh catcalling itu. Nah, gimana cara lapor gitu? Lapornya adalah cukup dengan keterangan saksi, keterangan korban, cukup dengan itu aja. Apalagi kalau misalkan ada satu orang saksi lah minimal pada saat kejadian di sweet-sweetin itu ada yang melihat. Nah, itu makin memperkuat tuntutan kayak gitu, Mai. Itu lumayan, dendanya 20 juta, Mai. Jadi bisa pelaku denda nih 20 juta. Jadi uangnya itu bisa direstitusi ke korban, bisa dihibahkan ke korban kayak gitu. Jadi kita nggak rugi kan sebagai korban untuk melapor kayak gitu. Terus juga dulu kan belum ada tuh yang namanya kalau misalkan kita ngirim gambar yang tidak senonoh di sosmed, ya kan? Dulu nggak ada undang-undangnya kayak gitu, kayak bebas aja orang mau ngirim foto yang ke ranah seksualitas. Kan banyak tuh teman-teman Maya mungkin, atau Maya pun pernah mengalami orang yang mengirimi gambar yang nggak senonoh, atau mengajak Maya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Nah, ketika Maya ngelapor kan biasanya sebelum ada undang-undang ini nih, biasanya kan orang nggak bisa memproses tuh laporannya karena nggak ada dasar hukumnya. Sekarang bisa, Mai, tinggal tunjukin aja chatnya, Pak. Saya nggak terima nih, saya nggak terima dapat DM kayak gini di Instagram gitu. Bisa dilaporkan dan hukumannya minimal 5 tahun. 5 tahun dan denda 30 juta. Oke. Gitu. Kak, ngomongin soal perempuan pemimpin, pertanyaan terakhir nih ya, mungkin closingan kita juga. Siap. Kakak punya mimpi nggak sih untuk menjadi pemimpin? Entah itu pemimpin kepala desa, atau bahkan jadi bupati nih, Kak, atau bahkan gubernur? Punya mimpi nggak, Kak? Untuk itu sih, Mai, kita lihat aja dulu misalkan ke depan gitu. Aku step by step, tapi untuk keinginan itu insya Allah lah, pasti kita ingin bekerja untuk masyarakat ke depannya. Bekerja karena kebijakan publik kan pasti powernya kan di kepala-kepala daerah gitu. Yang dimana juga salah satu mimpi aku adalah bisa membantu banyak sedikitnya anak perempuan di Hulu Sungai Utara kayak gitu. Salah satunya adalah sebenarnya sosial dan politik ini kan saling berdampingan kan gitu. Jadi kita mau bekerja sosial, tapi kalau misalkan ada powernya untuk mengubah kebijakan itu, kita harus ke politik gitu. Jadi nggak bisa kita melulu di sosial aja gitu, sedangkan kita nggak bersinergi dengan politik. Tapi kalau kita di politik juga satu aja nih kita fokusnya, tapi kita nggak ke sosial, gimana caranya kita mau bisa ngubah juga, karena kan nggak ada pengalaman di sosial juga gitu. Jadi menurut aku dua-duanya harus bersinergi. Oke, kita bantu aminkan ya, Kak. Ya, mimpi yang sangat luar biasa. Kita juga mengucapkan terima kasih Kakak udah sharing-sharing. Semoga menjadi manfaat untuk teman-teman semua yang nonton. Amin. Kami ngucapin terima kasih buat Kakak udah bersedia datang ke sini. Terima kasih teman-teman kru Berita Banjarmasin. Hari ini sangat cerah ya, maksudnya teman-teman Berita Banjarmasin juga semangatnya yang luar biasa. Semoga bisa memberikan berita-berita yang berpengaruh positif lah untuk warga Kalsel. Iya, terima kasih Kak. Baiklah, saya Maya Anggela, sampai jumpa di podcast berikutnya.